Rahayu, Rahayu, Rahayu. Halo dulur-dulurku, berjumpa lagi dengan saya KPH Bima Sakti. Salam berpusaka sakti. Oke dulur, kali ini saya akan membabar sebuah pusaka istimewa yang berdapur sederhana tapi berkinatah emas bawaannya. Pusaka ini istimewa karena pusaka ini sudah termahar dulur, sudah termahar sekitar 7 bulan yang lalu. Tapi ini juga kembali lagi ke tangan saya karena ada sebuah cerita yang nggak bisa dinalar ya menurut orangnya yang memahari pusaka ini. Akhirnya pusaka ini sama ceritanya, hampir sama dengan pusaka sebelumnya yang saya bikin YouTube itu, hampir sama seperti itu. Jadi pusaka ini dipakai untuk hal-hal negatif sama beliau. Oke, kita buka pusakanya dengan dapur sederhana ini dulur, dan pamornya juga pamor sederhana. Ini dulur, ini dengan ricikan, pijetan, tikel alis, terus sama serawean, geneng. Jadi pusaka ini berdapur jalak ngore, berkinatah emas. Ini emasnya masih ada ya bawaannya. Estimasi tangguhnya ini HP5. Ini pamornya Wahyu Tumurun. Pusaka ini menurut saya juga garapnya luar biasa. Ini seloroknya sangat kelihatan. Mulai selorok, pamornya juga lembut sekali. Neutro istilahnya. Ini dulur. Untuk filosofi jalak ngore sendiri, burung jalak itu pada zaman dulu orang-orang Jawa suka memelihara burung jalak. Karena burung jalak itu selain menyenangkan, selain cantik, dan tidak merugikan lingkungan sekitar, burung jalak juga mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi. Jadi ini kayak ada berita duka, berita apapun itu, burung jalak biasanya memberikan tanda, entah dari ocehannya, itu pasti ada. Dan orang-orang zaman dulu senang banget, selain memelihara perkutut juga untuk memelihara burung jalak untuk apa ya istilahnya ya, untuk menjaga rumahnya. Nah seperti itu. Ini pusaka yang istimewa, jalak ngore, kinatah emas, pamornya Wahyu Tumurun. Sedangkan untuk Wahyu Tumurun sendiri untuk kerezekian yang datang dari langit. Nah, dan jalak ngore sendiri, ngore itu artinya mengurai dulur, mengurai. Jadinya setiap pemiliknya ketika ada masalah kerezekian, keuangan, ekonomi, dia dapat membantu untuk menguraikan masalah tersebut. Istilahnya ben gak ruwet, ya, masalah sing ruwet-ruwet dadi ra ruwet. Nah, dipercaya seperti itu saja. Dan tuahnya sendiri untuk kerezekian Wahyu Tumurun. Nah, pusaka ini ada ceritanya juga dulur. Ceritanya ini kan sudah dimahari orang Palembang. Sebenarnya orang aslinya Bali, cuman kerjanya di Palembang. Beliau memiliki usaha ini, developer. Jadi sudah dimahari. Paling kisaran sekitar 2-3 bulan kemarin, beliau mengalami musibah. Jadi kena spam WA itu dulur, yang rame-ramenya spam WA itu, undangan. Nah beliau buka, dipikir itu undangan dari keluarganya atau siapa itu. Dia buka langsung seluruh m-bankingnya itu kena hack. Jadi totalnya kerugian itu 800 juta, bilangnya seperti itu. Nelpon ke saya, Om saya dibantu ini gini. Terus tak tanyain, mungkin ini ada salah satu pusakanya jenengan yang nggak cocok Om. Coba dipikir lagi, diinget-inget.
Setelah itu beliau ingat-ingat, ternyata keris ini dipakai untuk togel. Jadinya dia punya teman-teman sana iseng, bang, pinjam apa kerisnya buat nembak togel, barangkali bisa masuk. Sama teman saya itu dipinjemi, teman saya juga ikut. Katanya itu setelah dapat angka togel itu tembus. Hari pertama itu dua angka, terus minggu depannya lagi juga dipakai 4 angka tembus. Nominalnya besar dulur, kisaran 30 jutaan. Ceritanya seperti itu. Nah, terus selang beberapa minggu beliau kena spam spam WA. 800 juta terkuras. Nah, ternyata pusakanya ini, pusaka Jalak Ngure ini yang dipakai. Nah, terus saya tanyakan istri kan, saya diskusikan dengan istri kan ahli spiritual. Saya diskusikan dengan istri saya, oh iya itu pasti ada satu pusakanya dipakai untuk hal negatif, karena semua pusaka itu dulur, jangan sampai dipakai untuk hal negatif. Soalnya pusaka dulu diciptakan dari Sang Empu itu pasti tirakatnya, ritualnya, puasanya itu diciptakan untuk hal positif dulur. Jadi untuk raja-raja siapapun itu yang pesan ke empu pasti digunakan untuk hal-hal yang positif. Misalnya untuk kewibawaan, kerezekian, ben istilahnya kayak menunjang imane ben keyakinannya ben tambah kuat. Nah, seperti itu. Tapi ini dipakai hal negatif. Kalau hal negatif pasti nanti suatu saat dia apapun itu, entah di keluarganya atau entah usahanya atau apapun itu pasti ada hal-hal negatif juga. Dampaknya itu luar biasa itu. Makanya kalau untuk panjenengan yang koleksi pusaka, jangan pernah main-main untuk pusaka itu sendiri. Jangan sampai pusaka itu dipakai untuk hal-hal negatif. Itu sangat-sangat ngeri kalau untuk negatif itu. Yaitu contohnya beberapa itu banyak dulur. Kalau untuk hal positif, pusaka sendiri pasti akan membantu panjenengan untuk hal positif. Karena hal yang positif itu sendiri akan menambah keyakinan panjenengan. Bukan menuhankan pusaka loh ya, jangan sampai salah. Kalau menuhankan pusaka itu salah besar. Misalnya keris ini saya tuhankan, saya puja-puja terus saya istimewakannya, bukan istimewa merawatnya gitu, bukan. Jadi setiap ada masalah keris ini saya tolong iki apa nak masalah ini bantu saya gini. Nah, nggak bisa dulur. Tetap yang bisa membantu itu Tuhan pencipta semesta. Nggak bisa kalau jenengan nggak kerja, nggak berusaha, terus panjenengan pengen keris iki iso nekakne dhewe ora mungkin. Ya mungkin tapi nggak tahu kan. Secara logika ya ora mungkin, tapi entahlah secara esoteri, nggak tahu juga, atau dibuat pesugihan. Nah, itu salah. Jadi dalam mengistimewakan pusaka itu kita merawatnya dulur. Misalkan pas petone tironnya jenengan. Misalnya Jumat Kliwon, Jumat Legi kalau di Jawa Timur, Jumat Legi kalau di Jawa Tengah biasanya Jumat Kliwon. Pas orang-orang ini berspiritual itu diminyakin pusakanya, atau pas tironnya jenengan atau wetonnya jenengan itu diminyakin. Setelah diminyakin diasapi dulur, diasapi dikasih kemenyan. Itu sebenarnya bukan memakani, gak gawe makani keris. Setelah diminyaki itu kan pusaka itu kan, keris itu kan basah kan, bilahnya basah. Kalau langsung dimasukkan ke sarungnya, di warangkanya, nanti warangkanya ini yang jamur, lembab jamur, kena minyak itu, keringnya susah. Kalau sudah jamur, aduh susah itu dulur. Sama minyaknya pun nanti kalau direstorasi, diamplas, itu lengket, susah hilangnya. Tapi kalau setelah diminyaki wilahnya, terus dikeringkan dengan cara diasap itu setelah agak kering atau bisa kering, masukkan lagi ke warangkanya, itu lebih bagus. Itu nanti minyaknya juga bisa meresap ke pori-porinya bilah tersebut. Untuk mencegah karat yang
membandel. Seperti itu dulur. Sedangkan untuk merawat warangkanya itu cukup aja diamplas. Pakai amplas yang lembut itu loh, yang halus. Kalau sudah lembut itu pakai amplas yang 5.000 itu. Diamplas, digosok-gosok, kalau sudah licin diolesi dulur, diolesi pakai biwex. Seperti itu. Pakai biwex ada kok di toko-toko online itu buat olesan biar rangkanya ini, kayunya ini tetap kelihatan basah. Jadi yang rangka-rangka tua warnanya akan seperti ini, akan warna tua natural. Saya nggak suka dipelitur-pelitur atau di apa, nggak suka. Nah seperti ini, senengku ya sing natural-natural ini gitu lur. Seperti itu tip merawat pusakanya. Jadi nek pusaka, dua pusaka koleksi keris akeh ya ojo kesel-kesel kayak ngerawat. Sesekali dirawat dulur, diminyai. Nek panjenengan percaya dengan hal-hal, tapi ya nggak bisa dulur. Gimana ya, keris sama hal mistis itu nggak bisa dipisahkan. Dari dulu keris dan hal-hal mistik pasti berkaitan, nggak bisa dipisahkan dulur. Soalnya pun keris diciptakan zaman dulu itu memang untuk perang, tapi setelah perang itu kan untuk ageman, untuk piandel. Biar orang-orang memiliki keyakinannya lebih, imannya lebih, afirmasi positif, itu pasti akan keinginan-keinginan, impian-impian segera terwujud. Seperti itu dulur. Jadinya pusaka itu sebaiknya dirawat lah. Kalau panjenengan nggak ada waktu ya diminyakin saja, diminyakin saja. Setelah dikeringkan, baru dimasukkan warangkanya. Nah, seperti itu dulur. Oke dulur, matur sembah nuwun untuk panjenengan semua yang selalu support channel KPH Bima Sakti. Dan untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dulur, karena subscribe nggak didenda, nggak ada tarifnya, nggak ada maharnya, gratis. Yang pengen tidak ketinggalan untuk apa updatean YouTube-nya KPH Bima Sakti, tolong diklik tanda lonceng biar ketika saya mengupdate, mereview sebuah pusaka lagi, panjenengan tahu. Matur nuwun sekali lagi dulur. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam berpusaka sakti.